رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه وفي علومنا وفي علومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami minta pertolongan. Aina khusu dikese, aina khusu, itu artinya atau yakni. Aina khusu, yakni kami mengkhususkan kepadamu bila ibadati, dengan ibadah, min tauhidin, dari mentauhidkan, wa ghairihi, dan tauhid. Wa natlubu, dan kami mencari al-ma'unata, pertolongan, alal ibadati, atas ibadah, wa ghairiha, dan selain ibadah. Allah menghidupkan kita. Allah tidak cuma menghidupkan kita saja, tapi diberi rizki. Alhamdulillah kamu lahir dari seorang ayah dan ibu loh. Bagaimana kalau kamu lahir dari dalam batu? Cengar, terus kemudian gak ada ayahnya, gak ada ibunya. Gimana coba? Seruat weh. Artinya dibalik kita ini lahir dari ayah dan ibu, ini anugerah Allah. Kemudian setelah itu Anda dilahirkan di tengah-tengah komunitas orang Islam. Ini anugerah ini. Di luar sana ada orang itu lahir itu ayahnya Kristen, ibunya Kristen, ayahnya Yahudi, ibunya Yahudi. Itu luwung, itu masih agama samawi. Kadang-kadang ada orang lahir bapak ibunya nggak kenal agama. Bapak ibunya itu nggak kenal sholat, nggak kenal ibadah, nggak kenal Tuhan. Artinya kita ini dilahirkan oleh Allah dalam keadaan yang luar biasa. Kita harus banyak bersyukur. Sebab kalau kita ini menuntut ini itu harus begini begitu, ya Allah, dunia ini nggak ada yang cocok dengan kita. Sayang, apa? Iya. Natanu apa? Wis lasari tata. Lasari tata leh. Lasari tata. Lasari tata Gus, sing gede-gede. Lasari tata. Karo anu ya, diwisungi ya. Nasinya diwisungi. Rata-rata orang itu nuntut orang lain harus cocok dengan dirinya. Rusak kamu. Jangan, kamu yang nyocokkan. Kenapa ada orang jengkel? Orang jengkel sakit hati itu jangan gara-gara menuntut orang lain harus cocok. Loh, saya tuh ngebel kamu itu tuh, ngebel kamu itu, enggak kamu angkat terus ngali tuh. Pengennya tak buanting kamu. Loh, HP saya yang tidak bunyi aja ada orang ngebel langsung saya ngerti ya. Nanti si cantik ngebel. Gak bunyi saja saya langsung angkat ya. Kamu itu. Apa bunyi ini? Jadi hanya Allah kita menyembah. Berhubung Allah yang kita sembah, Allah juga hanya Allah kita minta pertolongan. Artinya Allah menciptakan kita tidak hanya sekedar memberikan rezeki saja, tidak. Tapi Allah juga menolong kita loh. Kamu ini dihadirkan oleh Allah, ayah ibumu senang dengan ilmu agama, kemudian Anda diantarkan oleh ayah ibumu ke tempat pembelajaran ilmu agama. Kemudian kamu dihadapkan oleh seorang guru yang gurumu sabar. Ora dibuanteng kowe.
Dihadapkan dengan teman-teman yang baik-baik. Apalagi nyampe kamu itu dikaruniai oleh Allah punya hati yang baik. Loh, kan tidak semua orang cocok kan? Loh, kamu masih sabar gitu loh. Saya itu kadang-kadang si cantik itu kan uang saya kan tak berikan ke si cantik semua. Cuma kadang-kadang saya butuh sedekah itu butuh uang. Yang ada uang, apa kata si cantik? Gak ada. Dengan bahasa yang sengak, gak ada. Padahal barusan dibeli sekian juta. Itu ngelus-ngelus jodoh itu. Innallah ma'as-sabirin, Allah bersama dengan Kang Sobirin. Kadang-kadang pengennya dendam. Dendamnya begini, nanti kalau saya beri uang masih cantik, sedikit aja lah, yang lain tak pegang gitu. Tapi hati itu tidak pernah sampai seperti itu. Jangankan tentang uang, piring bekas makan saja saya nggak kepingin repotin istri. Itu. Apalagi nyampe yang seperti itu. Paham? Dengerin ini. Jadi berlatih, kamu yang harus cocok, kamu yang harus tidak sabar, ya, kamu yang harus sabar. Orang lain gak sabar itu gak apa-apa. Saya itu kasihan kalau ada orang ngebel saya nggak saya angkat, itu kasihan. Makanya saya langsung ngebel. Ya, kayak si Lulu dibuel bola-bali ra diangkat-angkat. Si Nunu. Tapi itu saya ngebel tak banyak kita buat ini rombongan sak RW. Dibel ra sing ngangkat. Kan tadi ada tamu. Biasanya kalau ada tamu itu tak bisa roi gitu loh. Tadi sih saya pegang uang sekian juta, tapi kan udah tak berikan sama si cantik semua. Kalau udah ngelepas ya udah. Paham betul? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi beri petunjuk nah kepada kami. Ihdi berikan petunjuk nah kepada kami as-sirata, agama al-mustaqima yang lurus. As-sirata, jalan al-mustaqima yang lurus. Mana daripada as-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa yang memberi petunjuk manusia akan jalan yang lurus, akan jalan yang baik. Itu Gusti Allah. Tanpa Allah, tanpa campur tangannya Allah, tidak bisa kita. Seperti contoh kita ngaji loh, tidak bisa loh. Kamu kira menyebarkan ilmu Jumatan iso? Insya Allah itu, insya Allah loh ya, insya Allah lah. Se-Indonesia Raya gitu loh. Jumatan no ngaji, itu paling ini ilmu barok. Betul enggak? Daripada kira nih gue speaker ya paling kira songkok tip gitu, songkok YouTube ya, ngegeri tonggo. Kalau ini kan enggak. As-sirata, agama al-mustaqimah yang jejak. Apa agama yang jejak? Agama yang jejak itu adalah agama yang menjadikan seseorang tidak kacau. Artinya tidak kacau. Yang terletak pada dirinya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, blas randiwati blas. Kere karepe ya. Wa lahum yahzanuna. Blas. Ini tadi ada orang pinjam mobil. Saya itu kalau dapat ilmu langsung tak buat status saya. Punya mobil ya. Ada status gitu ya. Mobil itu titipan Allah ini. Langsung tak berikan. Apa kata beliau? Pak Yai saya pinjam sekian hari. Enggak apa-apa silakan. Ngono gue ora pinjam mobil toh. Tadi datang ke Pak Yai. Saya minta uang bensinnya gitu. Penjelai mobil jaluk uang bensin tak batin saya ini sangar repol. Gus apa ini bisa Gus? Bisa dulu yang bersih. Ay arsyidna ilaih, ay arsyid, yakni berikan petunjuk kepada kami, arsyid berikan petunjuk nah kepada kami, ilaihi pada siratal mustaqim, siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Wa yubdalu dan diberi badal. Badal itu artinya pengganti. Minhu dari siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta yang engkau berikan nikmat alaihim kepadanya. Siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta yang engkau beri nikmat alaihim kepadanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang alladzina amanu wa amilus solihati ulaik ashabul jannah hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang iman kepada Allah dan beramal salih. Beramal salih itu membaca syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa di waktu bulan Ramadan, haji bagi mereka yang mampu. Itu maknanya wa amilus sholihat. Yang lebih penting lagi adalah mensyukuri apa yang ada dan mensabari apa-apa yang tidak ada. Mensabari dengan bala musibah, mensabari dengan sesuatu yang enggak cocok dengan hatimu. Karena di dunia ini tidak semuanya cocok, ya enggak? Ada yang enggak cocok. Bil hidayati, dengan petunjuk. Wa yubdalu, dan diberi badal, dibuat badal minal ladina, dari lafaz alladina bisilatihi, dengan silahnya. Ihdinas siratal mustaqim, lafaz as-siratal mustaqim diberi badal oleh Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Mana daripada siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang beragama Islam, jalannya orang-orang yang mukmin, jalannya orang-orang yang berbuat baik. Itu namanya siratal mustaqim. Ghairil maghdubi, tidak orang yang dimurkai, alaihim, kepadanya. Siapa mereka? Wahum al-maghdub alaihim al-yahudu, orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah, seperti orang Israel, orang Amerika, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Itu dilaknat oleh Allah. Orang-orang Yahudi yang menjadikan waqala al-yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Tuhan, anaknya Allah. Wa qala an-nasara, orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Tuhan. Yang dijaga oleh Allah agama sampai sekarang tertata rapi itu adalah Islam. Makanya Al-Qur'an ini sebagai mujiat yang istimrar, mujiat Kanjeng Nabi yang paling luar biasa. Dibandingkan dengan Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, dibandingkan dari Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, dibandingkan dengan Nabi Nabi Musa dengan tengkannya dipulkulkan di batu, fanfajarat min husnata asrata aina, memancarkan 12 sumber air. Dibandingkan dengan nabi ini, nabi itu yang dititipkan oleh Allah, mujiat ini jauh lebih utama hadis Nabi Muhammad. Karena dengan Al-Quran sampai detik ini tidak ada tangan siapapun yang mampu untuk merubah Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada. Sampai detik ini nggak ada. Sementara Injil dirubah, Quran Taurat dirubah, Zabur dirubah, Suhuf banyak yang hilang, banyak yang dirubah. Makanya firman Allah itu alladzi kafaru min ahlil kitab. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Ahli kitab itu artinya orang yang sering merubah kitab mereka. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang sering merubah karya-karya kitab-kitab mereka. Wala ghairil dhalina, dan tidak selain orang-orang yang sesat. Wahum ad-dhalina an-nasara, orang Nasara, orang Kristen. Orang yang sesat
Dan orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat siapa? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasara, orang-orang Kristen. Makanya jangan beragama Yahudi dan jangan beragama Kristen. Wanuk natul badali paring tak iki. Wanuk tatul nggonmu nun apa tak? Nun salah. Makanya kiai itu kudu ngalim ini. Coba benar ngalim itu bahaya. Keliru macam. Wa nuktatul badali. Tanda badal. Jadi ada badal itu. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin itu. Ada tanda-tanda badal yang mengganti posisi dari siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi makna daripada berikan petunjuk pada jalan yang lurus, artinya jalannya alladzi an'amta alaihim. Mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu orang Islam. Kemudian diterangkan lagi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya, selain jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Siapa mereka? Orang Yahudi dan orang Nasara. Annal muhtadina, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, laisu tidak ada al-muhtadin Yahuda Yahudi. Orang yang mendapatkan petunjuk itu bukan mereka yang beragama Yahudi, wala Nasara dan tidak Nasara Kristen. Mereka akan membuat kerusakan terus. Jangankan ya, melakukan kedzaliman. Kitab mereka aja dirubah. Nabi-nabi mereka, firman-firman Tuhan ini ditipukan. Wallahu Allah a'lamu, dan yang lebih mengetahui biswabi dengan kebenaran. Allah yang Maha tahu atas semua kebenaran. Wa ilaihil marja, wa ilaihi, dan kepada Allah al-marja'u, tempat kembali, wal ma'abu, yakni tempat kembali, wal ma'abu maksudnya tempat kembali, wawunya wawu tafsiriyah, maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kalau ada lafaz wa shalla, berarti nanti fiil berikutnya salama. Tapi nak wa sholli, fiil berikutnya wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli berarti wa sallim. Wa shalla, semoga rahmat takdim Allahu Allah. Wa shalla, dan semoga rahmat takdim Allahu Allah ala sayyidina, atas pemimpin kita Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad. Setiap ada kata Allah mesti didampingkan dengan kata Muhammad. Itu bukti bahwasanya kalau pengen memahami Allah harus lewat kanjeng Nabi. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, apa manfaat kamu baca istighfar terus menerus sementara kamu nggak pernah baca sholawat? Karena istighfar ini akan benar apabila kita bertawasul dengan baginda Rasul. Tanpa bertawasul dengan baginda Rasul, istighfarmu mubadir. Mubadir itu. Makanya ada bahasa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kita cinta kepada Allah, caranya ikut Rasulullah. Nah, artinya apabila kita beristighfar, jangan sampai istighfar itu sendirian tanpa ada sholawat. Ada istighfar harus ada sholawat. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa sahbihi, dan beberapa sahabatnya. Apa? Ininya Gus, mesinnya itu Gus. Mesinnya itu loh. Itu loh mesin itu di UD-UD. Wasallama, dan semoga keselamatan Allah tasliman,
tasliman, keselamatan, katsiran yang banyak, daiman, selamanya, abadan, abadi. Semoga rahmat azim terkuncup di pangkuan baginda Rasul. Mana daripada membaca sholawat ini adalah kita meniru akhlaknya, kita meniru perbuatannya. Kanjeng Nabi itu kalau Jumatan pakai baju putih. Makanya kalau kamu Jumatan itu kalau bisa pakai baju putih. Kalau perlu rukuhnya rukuh putih. Zaman dulu itu saya masih kecil ya. Mak-mak itu kalau pakai apa rukuh itu putih. Yo lagi cah nom-nom saiki gitu. Rukuhnya warna-warni. Hah? Kayak ini kok dadine anu. Hatiku jadi kacau ya. Balonku ada 5 warna-warni. Dadine nadar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa hasbuna, mencukupi kami Allahu Allah. Wa ni'ma, dan sebaik-baiknya al-wakilu, zat yang diserai. Wala haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat. Wala haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan melakukan taat. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Aliyyi, yang maha luhur, Al-Adimi, lagi maha agung. Kita punya pangkat derajat. Pangkat derajat itu ya digunakan untuk menolong orang lain. Jangan pangkat derajat itu untuk sombong-sombongan. Kita diberi ilmu oleh Allah. Ilmu itu ya untuk diamalkan. Bukan ilmu untuk debat. Ilmu untuk apa? Perpecahan. Terus nggawe aliran sendiri, madhab sendiri. Terus kamu merasa paling baik. Kalau perlu itu untuk menciptakan syariat sendiri. Terus punya jamiah sendiri. Dewi sholat khusus, sholat al-muharrori ya, rusak kan. Punya wiridan khusus. Wiridan-wiridan yang saya baca itu wiridan kanjeng Nabi itu. Sholawat yang saya baca itu sholawat kanjeng Nabi itu. Kan sholawat ummi, nah bersolat napa? Bunga kunut ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Sebab kanjeng Nabi itu mempunyai sifat ummi. Paham ummi? Ummi itu ibu. Kanjeng Nabi itu sifatnya itu seperti seorang ibu terhadap umatnya. Tidurnya nunggu anaknya tidur. Bangunnya lebih dulu daripada anaknya bangun. Itu seorang ibu. Kejaba ibu kuwi. Kuwi kira genah. Anaknya jemelek mbok tinggal turu. Bareng anaknya tangi kowe jek turu. Mak payah. Yang mencukupi kita adalah Allah. Apa ada dunia ini yang mencukupi selain Allah? Ayah ibumu bakal meninggalkanmu. Kadang-kadang sekarang aja ayahmu, ibumu dia nggak tanggung jawab sama kamu. Kamu dibuang di pondok kan? Terus kemudian dibanding duit sidik-sidik gitu. Padahal mamamu itu wah anak jalan-jalan ning mall, ning Paragon, ning supermarket, kowe iki lho. Ape ning Indomaret eman-eman duitmu kan? Ditelantarke kan? Wa ni'mal wakil, dialah Allah yang paling bagus untuk diserai. Gusti Allah itu maha segala-galanya. Menyerahkan sesuatu ya juga menungso. Kecewa kamu menyerahkan sesuatu itu kepada Allah. Lagi pula hidup kita ini loh. Paling lo berapa? Berapa tahun? Kamu saja udah tua. Orang punya istri, punya suami, nggak punya itu sama yang asli. Kamu itu rasa meratapi hidup. Sama. Yang punya istri, yang punya suami, nyatanya pada akhirnya istrinya wafat, suaminya juga wafat. Yang punya anak, anaknya yang meninggalkan. Sabar ngono, paham no? Ranti anak rapo-apa no. Aku ya ranti anak. Saya itu nggak punya anak loh. Yang punya anak si cantik. Percaya nggak? Saya nggak punya anak. Ini calanang mandul kabeh. Karena sing lanang meteng ngono. Nyatane wong lanang ya aman-aman ae. Sampeyan ra iso meteng kok bingung iki. Kadang-kadang kalau mak-mak itu, sowan ke tempatku minta doa, semoga cepat hamil. Minta cara dukun cabul, kumpuli dewi, bareng ngono meteng. Lah minta hamil kok, rusak kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan keagungan Allah, Allah yang mempunyai sifat Rahman. Kasih sayangnya Allah kepada manusia di saat masih hidup. Luar biasa ya. Enggak pilih kasih, kabeh dikasih kabeh. Sing fakir nak mangan seger wenak, walaupun mangan nasi ambek sambel-sambel tok. Sing sugih duwite akeh dilalah ratuyan mangan. Kenapa gak doyan mangan? Kena ini, kena itu, kan pada akhirnya to mangane padha karo wong fakir. Mangane terima nasi suwidik, nasi ini kadang-kadang nasi jagung gak wani, gak berani makanan. Bahkan orang-orang kaya gak berani tanduk itu. Makanan banyak sing ngentekno wong fakir kabeh. Wong sugih terima imi-imi, makan daging gak wani, makan ini gak berani, makan nasi gak berani, pada akhirnya makan jagung, ngono itu terima ambil jujur sedikit, kebanyakan itu gulanya bisa naik. Mangan sate lagi satu apa? Lagi satu cuwil langsung setruk. Coba wong fakir, waduh sih pangan kabeh sak kondol-kondole. Ini aman. Makanya orang fakir sama orang kaya sekali ya sama yang asli. Kamu itu jangan ketipu dengan kebiari dunia. Sama. Itu rahmannya Allah. Beda dengan sifat Rahim. Kalau Rahimnya Allah itu kasih sayangnya Allah hanya di akhirat saja. Orang-orang yang taat, orang-orang yang baik akan masuk surga. Orang-orang yang jelek akan diadab oleh Allah. Itu pun terserah Allah. Kamu jangan sering melanat. Kamu itu maksiat kelak di akhirat masuk neraka. Helet. Kayak ngerti buku catatan orang-orang yang masuk neraka saja. Kamu itu rasa ngono. Yang ahli taat jangan merasa jaminan dirinya ahli surga. Yang ahli maksiat jangan merasa Gusti Allah mesti ngapura dosamu. Itu loro-lorone itu ketipu semua itu. Lah yang enggak ketipu, yang ahli taat tidak ada jaminan dirinya masuk surga. Yang ahli maksiat tidak ada jaminan mereka mendapatkan pengampunan. Sehingga antara khauf dan roja itu seimbang. Khauf takut kepada Allah sehingga mereka beristighfar, beramal salih. Roja benar-benar mengharap akan fadl dan rahmatnya Allah. Suratul Baqarah, surat Baqarah. Di sini namanya surat Baqarah. Baqarah itu artinya sapi. Karena di sini ini ada kisah tentang Nabi Musa. Ada kisah tentang sapi. Kemudian diwenehi judul sapi. Kayak kowe. Sapira. Sapi Udin. Sapi I. Madaniyatun. Ini surat Madaniyah. Sebagian ya ada yang tidak Madaniyah. Ini masalah Madaniyah dan apa itu ada khilaf ulama menamain surat. Pokoknya kalau suratnya itu turunnya apa? Turunnya di Mekah namanya Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah namanya Madaniyah. Ono sing ngomong ini. Nak turunnya setelah Rasulullah hijrah namanya Madaniyah. Kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi kok berhijrah, ya tetap Madaniyah. Walaupun turunnya di Madinah, tapi Rasulullah belum hijrah, ya Makkiyah. Ya seperti itu ulama cara berpendapat. Yang pasti surat Al-Baqarah ini Madaniyatun diturunkan oleh Allah di Madinah. Berarti setelah apa? Hijrah. Wa ayatuha mi'atan wasitun aw sab'un wa samanuna ayah. Subhanallahumma.